Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan, selamat beraktivitas kembali. Semoga aktivitas kalian di hari Rabu ini lancar-lancar saja. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting tetap diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan untuk game requestannya sementara stop kawan. Sementara stop terlebih dahulu karena kita berada di hari Rabu. Dan seperti biasa, hari Rabu ini kita akan sempatkan ulas turnamen mingguan yang ada di chess.com. Apalagi kalau bukan Title Tuesday atau Title Cup 2024 edisi tanggal 26 Juni 2024. Kita akan ulas permainan Magnus Carlsen. Kebetulan Magnus Carlsen bermain di dua sesi sekaligus kawan. Di sesi pertama, posisi Magnus Carlsen kurang bagus kawan. Dia finish pada posisi ke-15 kawan. Foto dari Magnus Carlsen sekarang berubah kawan. Fotonya seperti itu, bisa kalian lihat, mungkin kurang jelas juga karena tampilan di layar mungkin agak sedikit kecil. Nah, di sesi awal ini Magnus berada di posisi ke-15 kawan. Untuk sesi awalnya seperti yang kalian lihat tadi, pemenangnya adalah Awonder Liang, posisi kedua ada Grischuk, posisi ketiga ada Arjun Erigesi ataupun juga pemain-pemain yang lain dengan 9 poin. Magnus Carlsen di sesi awal kawan sempat kalah oleh Alexander Grischuk pada game terakhir kawan. Magnus hanya 7 kali menang, 3 kali remis, 1 kali kalah. Sedangkan untuk sesi akhirnya posisi Magnus Carlsen ini berebut tempat dengan dua pemain lainnya kawan, tie breaks. Ada Denis Lazovic, ada Hans Niemann bersama juga Magnus kawan dengan 9,5 poin. Sama pada game pertama kawan, Magnus sempat kalah pada game pembuka oleh seorang FIDE Master. Tapi bukan game ini yang akan kita ulas kawan. Kita akan ulas permainan Magnus Carlsen melawan Grischuk di sesi awal pada game terakhir. Oh ya, kemarin ada yang request permainannya Daniil Dubov atau pemain-pemain yang lain, terutama Daniil Dubov kawan. Nah, coba nanti saya cek lagi game-game Daniil Dubov di Title Tuesday ini karena dia juga main kawan. Kemarin saya janjikan untuk melihat permainan Dubov di Title Tuesday ini. Nanti saya cek, kalau ada game bagus, nanti akan saya tunjukkan. Kalau gamenya standar, saya coba cari game yang lain untuk kita ulas kawan, terutama permainan Magnus terlebih dahulu. Dan jangan lupa bagi kawan-kawan yang ingin melihat live game dari Grand Chess Tour, ya nanti malam akan dibuka game pertamanya. Seperti biasa di chess.com, Daily Chess, bisa kalian ikuti live gamenya kawan, atau mungkin live streamingnya ya di channel-channel Catur Dunia. Kalian sudah pasti tahu. Oke, langsung kita nikmati permainan Magnus Carlsen versus Alexander Grischuk pada game terakhir di sesi awal Title Tuesday edisi tanggal 26 Juni tadi dini hari atau tadi pagi. Reti opening dibuka oleh Magnus. Dibalas dengan pion D5, pion G3 bermain dengan King's Indian Attack Magnus Carlsen kawan di sini. Nah, sekarang ada pion C5 variasi Sicilia dari King's Indian Attack kawan dari Alexander Grischuk. Magnus Rokade, pion G6, pion B3, double Fianchetto Magnus, gajah G7, gajah B2, dan Grischuk Rokade. Magnus di sini melanjutkan dengan pion E3 terlebih dahulu kawan. Jelas untuk perkuat petak D4-nya nanti kawan. Jelas pion E, pion D kawan. Maksud saya pion C, pion D siap akan didorong beberapa langkah berikutnya. Grischuk dorong pion H5-nya. Magnus dorong pion C4. Nah, di sini terjadi baku hantam. Magnus merusak struktur pionnya sendiri kawan. Ada pion terpisah di lajur A. Sementara ya tak ada masalah. Tapi secara prinsipal ini juga kurang bagus membuat pion terpisah. Apa idenya Magnus? Dia ingin mendapatkan pion pusat yang bagus kawan. Kuda C6, pion D4, baku hantam, ambil balik oleh pion E. Mendapatkan dua pion yang bagus. Magnus Carlsen walaupun ada pion terpisah di lajur A ini, apakah mampu membongkar dua pion ini hitam atau Grischuk kawan? Gajah F5, lanjut Grischuk. Pion D5, kuda B4, persiapan untuk ke petak C2 jelas untuk ancam benteng. Masih ada kuda A3 dari Magnus. Nah, setelah benteng C8 ini kawan, untuk menyerang pion menggantung pion C4 ini, putih atau Magnus mempunyai banyak opsi untuk melanjutkan langkahnya kawan. Ada opsi gajah ke petak D4 atau kuda ini menyerang gajah ke petak H4. Menteri keluar ke petak B3 untuk serang kuda kawan, yang mungkin kuda ini akan lompat ke petak D3. Kalau kuda petak H4, kemungkinan gajah ini akan ke petak D3 kawan untuk menyerang benteng.
Di sini Magnus memilih kudanya yang bergerak ke petak D4. Idenya ancam gajah ini kawan. Nah, gajah bergerak ke petak E4 atau ke petak D3 bagus dipilih oleh hitam. Memilih menantang pertukaran gajah terang. Harusnya langsung diterima Magnus kawan. Tapi Magnus tidak ingin kehilangan gajah Viacentonya. Dia bermain dengan langkah benteng E1 terlebih dahulu. Temponya juga menyerang gajah ataupun juga menekan pion yang di belakang, pion E7. Yang menjadi masalah jawaban dari Alexander Grischuk disinilah kawan. Yaitu dengan kuda D3. Langkah bagus. Menyerang benteng, menyerang gajah. Apa yang mesti dilakukan? Magnus gajah pukul gajah E4. Pilihan terbaiknya. Kuda ambil gajah B2. Ancam menteri temponya kawan. Menteri B3 dan diantisipasi oleh Grischuk dengan langkah menteri B6. Ya, proteksi kudanya, menyerang kuda di sini kawan, menantang pertukaran, diterima. Kuda pukul kuda B6, ambil balik oleh pion A. Di sini Magnus membuat langkah yang tidak akurat lagi kawan. Kuda bergerak ke petak B5, saran dari Stockfish, pilihan terkuatnya kawan. Atau kuda D ini bergerak ke petak C2. Magnus memilih gajahnya tarik ke petak F3 untuk menghindari serangan kuda. Yang menjadi masalahnya, Alexander Grischuk menemukan balasan terkuat kawan dengan kuda G4. Menawarkan pertukaran, buka diagonal gelapnya kawan, harus berhati-hati. Ada serangan X-ray dengan kuda bisa lompat, membuka diagonal, posisi kuda terancam kawan. Dan kalian tidak bisa backup kuda ini di lajur D, karena ada kuda di sini. Dan kuda pun siap beraksi untuk memberikan discover nanti. Kuda mungkin ke petak D3. Ada double serangan pada dua benteng. Sudah ribet posisi hitam di sini kawan. Maksud saya serangan hitam sudah membuat pusing putih di sini. Kontrol waktu Magnus masih sedikit lebih cepat. Di langkah ke-19 masih punya 53 detik. Sedangkan Grischuk tersisa 31 detik. Magnus menukarkan gajah sikat kuda G4. Ambil balik. Kemudian di sini Magnus melangkah kuda A ke B5. Berkoneksi dengan saudaranya kawan. Karena memang pada posisi ini coba lihat kawan. Kuda ini sulit untuk di backup dengan benteng. Kalau kalian saling ancam kuda di sini ya kuda disikat. Gajah melindungi kuda. Kalau kalian melangkah kuda ini yang bergerak mungkin ke peta B5 ini kawan. Lihat. Inilah yang menjadi masalah. Double attack. Magnus merelakan pionnya kawan. Kuda A lompat ke petak B5, Grischuk benteng ambil pion C4. Tetap ada serangan kawan di sini, double attack juga dan potensi kuda ke petak D3, double serangan nanti dari gajah, dari kuda terhadap benteng-benteng. Magnus benteng AC1. Magnus kehilangan satu perwira kawan. Benteng ambil kuda D4, ambil balik. Dan benteng ambil pion E7. Kompensasi yang didapat Magnus hanya mendapatkan posisi benteng-bentengnya berada di baris ke-7. Sedangkan dia kehilangan satu perwira. Dan ancaman sudah jelas di langkah berikutnya kawan. Ini cukup berbahaya juga. Tapi di sini Grischuk langsung lemparkan gajahnya ambil pion F2. Tidak berani ambil. Raja naik ke petak G2. Kalau ambil ya sudah sangat jelas kawan. Skak garbuan, benteng jatuh. Putih akan kalah lebih cepat. Magnus melangkah raja G2, gajah mundur lagi ke petak G5, blokade jalan bagi benteng menusuk di baris ke-7 kawan, dan juga berkoneksi dengan pionnya kawan. Sebuah koneksi yang relatif aman kawan bagi gajah, dan persiapan kuda siap bergerak lagi kawan, entah kemana nanti kuda ini. Magnus melangkah benteng turun ke petak E4, ada benteng di 8, Magnus ambil pion G4 agar tidak ada gangguan kawan di area ini, tapi dia kehilangan pion pusat. Benteng ambil pion D5, benteng C2, ancam kuda-kuda lari ke D3, benteng E4, raja naik ke petak G7 kawan, setelah pion H4 ada pion F5. Lanjut Grischuk. Ya, untuk mendapatkan ruang kawan, sementara ganggu benteng dan persiapan kuda juga lompat ke E5, mungkin ke petak G4, nanti untuk mendapatkan atau dukungan bagi perwira yang lain. Benteng E8, kuda E5, ada benteng E2, serang kuda-kuda ke G4. Cukup bagus posisi kuda kawan, harus berhati-hati.
Skak di sini ya berbahaya sekali nanti di baris kedua, tapi koneksi dua benteng ini mampu blokade ke serangan benteng hitam. Masih cukup aman untuk sementara waktu, tapi Magnus hanya tersisa 2 pion saja kawan. Ini belum cukup membuat aman posisi Magnus. Benteng B8, ada benteng D7 mundur perkuat posisi baris ketujuhnya. Benteng kembali ke E8, Raja F7. Dengan adanya gajah kawan, benteng-benteng Magnus tidak akan pernah menusuk baris ketujuh lewat lajur ini. Lajur D sudah dikuasai oleh bentengnya Alexander Grischuk. Sangat nyaman posisi raja kawan. Benteng turun ke peta E6, kuda F6. Benteng E5, kuda ke H5. Persiapan ya, berikan dukungan bagi benteng, dan sulit akan diblokade oleh benteng di ruang gelap ini kawan, karena ada gajah yang mengawasinya. Kalau seumpama Magnus sekarang coba dorong pion ini, ya benteng akan jatuh oleh kuda Skak Garbuan. Dalam posisi krisis waktu, kedua pemain kawan tinggal 1 detik kawan. Magnus melangkah, benteng naik lagi ke peta E6, benteng D3. Benteng naik ke peta E8, Magnus tidak bisa melakukan apa-apa kawan. Benteng sikat pion G3 dan benteng D3 kawan. Benteng C8, kuda F4. Benteng C7 skak, raja F6. Benteng E8, skak mat 1 langkah dari Alexander Grischuk. Benteng H3, skak mat. Sebetulnya langkah-langkah Magnus Carlsen tadi dalam permainan blitz terbilang cukup bagus kawan. Akurasinya 89,8%. Tapi yang tak kalah bagus dalam permainan blitz ini adalah Alexander Grischuk dengan keakuratan 98,5%. Sangat tinggi kawan. Bahkan kita lihat tadi langkah-langkah Grischuk ini tidak ada langkah yang bertanda kuning. Dan yang perlu kalian ketahui kawan, Alexander Grischuk ini juga pernah mendapatkan gelar juara dunia blitz kawan. Tahun berapa admin lupa, tapi dia pernah menjadi juara dunia blitz. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen melawan Alexander Grischuk. Dia kalah pada game terakhir kawan di sesi awal Title Tuesday edisi tanggal 26 Juni. Permainan yang luar biasa dari keduanya kawan. Dalam permainan blitz pun dengan keakuratan seperti ini sangat luar biasa. Itulah bedanya seorang Grandmaster, Super Grandmaster beda dengan kita. Kita tahap middle game pun sudah banyak langkah-langkah bertanda kuning. Dan mestinya dibumbui dengan tanda merah juga. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.